السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sebuah penghinaan besar ketika sesuatu disamakan dengan yang jauh lebih rendah. Pelecehan yang luar biasa ketika ada seorang mahasiswa misalnya disamakan dengan anak SD atau anak TK. Sebuah penghinaan besar ketika ada seorang bapak-bapak disamakan dengan anak kecil, ya, dan seterusnya. Lah, ini Allah Rabbul Alamin, satu-satunya Khalik, satu-satunya Rabb, tiba-tiba disamakan dengan makhluknya. Ini pelecehan yang luar biasa, penghinaan besar, dan murka tentunya Allah. Maka jelas segala sesuatu yang ada pada diri Allah tidak ada mirip-miripnya, tidak ada persamaannya dengan makhluk. Walaupun sama-sama tangan, sama-sama wajah, sama-sama turun, sama-sama marah, sama-sama cemburu, sama-sama tertawa, dan seterusnya. Sifat-sifat yang disematkan pada diri Allah oleh Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Allah marah, Allah senang, Allah malu, Allah tertawa, Allah murka, Allah bosan, ada? Tidak ada. Tidak boleh ngarang sendiri. Allah sedih, ada? Tidak ada. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan Allah pernah bersedih. Bagaimana Allah akan bersedih? Sedangkan segala sesuatu yang terjadi di jagat raya alam semesta ini adalah kehendak Allah. Masa sedih dengan kehendak sendiri? Iblis nggak mau sujud kepada Adam, kehendak siapa? Kehendak Allah. Fir'aun nggak mau beriman kepada Nabi Musa, malah memusuhi Nabi Musa, mau membunuh Nabi Musa, kehendak siapa? Kehendak Allah. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab kufur, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendak secara kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Maka disebut kehendak kauniyah. Berbeda dengan kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah adalah kehendak Allah yang pasti baik. Allah menghendaki manusia beriman, Allah menghendaki kaum muslimin semua pada salat, Allah menghendaki kaum muslimin jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Buktinya dilarang. Gitu ya. Buktinya Allah nyuruh salat, nyuruh saum, Ramadan, berarti Allah akan menghendaki. Kehendak syar'iyah. Pasti terjadi?
Pasti terjadi? Bisa terjadi, bisa tidak. Maka lihat manusia, ada yang beriman, ada yang kufur. Padahal secara syariah Allah menghendaki seluruh manusia beriman. Lihat kaum muslimin, ada yang salat, ada yang tidak. Padahal Allah menghendaki seluruh kaum muslimin salat. Gitu ya. Kehendak syariah, kehendak Allah yang pasti baik, yang pasti syar'i. Bisa terjadi, bisa tidak. Kehendak kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Paham ya? Kenapa para ulama membagi kehendak Allah menjadi dua? Karena itu kata Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan apa misalnya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menginginkan sesuatu itu pasti terjadi. Cukup bagi Allah mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Kehendak Allah ya. Ini kira-kira syariah apa kauniyah? Ya kauniyah. Pasti terjadi. Kan dalil itu. Nah, kenapa para ulama mengatakan, ulama ahlu sunnah ya, mengatakan bahwa ada satu lagi kehendak syariah? Memang itulah kehendak Allah sendiri. Ya. Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian ini mudah. Allah tidak menghendaki kalian ini sulit. Kehendak apa kira-kira? Kehendak syariah. Allah ingin kita semua ini salat mudah, saum mudah, zakat, haji mudah, enggak sulit. Itu kehendak Allah secara syar'i. Pasti terjadi, bisa tidak. Yang berilmu akan terjadi. Lagi makan, ya, lagi makan, qomat. Lagi makan, qomat. Teruskan makan apa hentikan lalu ikut berjamaah? Teruskan makan. Mudah kan? Mudah kan? Habis sholat baru berjamaah sesama mereka, tapi jangan di masjid. Gitu ya. Kalau sedang makan berlima, berenam, bertujuh, tiba-tiba dengar qomat lalu hentikan, ya kan? Hentikan. Nanti habis sholat jamaah teruskan. Ini sulit. Sulit. Mana lagi enak-enaknya, ya kan? Kan nggak enak kalau makan lagi enak-enaknya putus, ya kan? Yang jahil, yang tidak berilmu mengira, hebat, taat, mau menghentikan makan. Allah nggak suka. Allah menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Tapi karena banyak yang jahil, tidak tahu ilmu, tidak faham kaidah, tidak faham fikih, usul fikih, akhirnya menghentikan makannya. Jadi nggak mudah kan? Jadi sulit kan? Begitu kira-kira. Jadi jangan mentang-mentang Allah memiliki sebuah sifat, otomatis Allah, jangan mentang-mentang bahwa Allah pernah, langsung contohnya aja ya, jangan mentang-mentang bahwa Allah pernah senang, otomatis Allah pasti pernah sedih. Nggak boleh. Apa namanya? Qiyas. Bolehkah tauhid akidah pakai qiyas?
pakai kaidah kias? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau berbicara tentang khamr misalnya, berbicara tentang tidak boleh jual beli dua harga misalnya, boleh pakai kias. Berbicara ketika anak perempuan kita masih gadis, ketika kita tawari untuk menikah dengan si fulan, kok diem saja nggak jawab, kata Nabi berarti anak kita mau. Bolehkah ini pakai kias? Boleh. Kalau nggak boleh pakai kias ketika Neng mau nggak ayah nikahkan dengan si fulan, kata anak kita, ya ayah mau. Ya. Jangan dinikahkan. Jangan dinikahkan. Karena dalilnya apa? Iya, gadis itu kalau ditawari untuk menikah dengan si fulan, kok diem aja, nikahkan. Berarti dia mau. Berarti kalau dia bilang, ya mau, ya jangan nikahkan. Kan jadi rusak ini. Karena apa? Karena nggak pakai kias. Nggak pakai kias. Ini harus pakai kias. Anda berbicara tentang manusia. Adapun berbicara tentang Allah tidak boleh pakai kias. Jangan mentang-mentang Allah pernah senang, yaitu ketika ada seorang hamba bertaubat, Allah senang sekali. Gak ada manusia senang Allah, senangnya seperti Allah ketika Allah melihat ada hambanya yang bertaubat dari sebuah dosa. Misalnya antum bertaubat, mulai hari ini saya tidak mau minum khamr lagi, tidak mau bermain riba lagi, tidak mau bermain musik lagi. Oh, senang sekali Allah. Nah, karena Allah ada orang bertaubat senang, otomatis ketika ada orang berbuat maksiat nggak tobat-tobat, atau bahkan tadinya dia tidak bermaksiat malah sekarang mulai bermaksiat, Allah sedih. Bolehkah kesimpulan seperti itu? Tidak boleh. Itu namanya kias. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah ibadah mahdhah, tidak boleh pakai kaidah kias. Ya. Maka keliru sekali orang yang mengatakan bahwa Allah pernah sedih, pernah bosan. Ya. Jadi semua harus dari dalil, dari ayat, dari hadis, dari ayat, dari hadis. Tidak boleh pakai akal sedikit pun, logika sedikit pun. Kecuali fitrah boleh. Banyak saudara-saudara kita, bahkan orang-orang kafir yang meyakini bahwa Tuhan Maha melihat, Tuhan tidak tidur, Tuhan Maha tahu. Ini nggak ada yang tahu nih kayaknya, kecuali Tuhan. Orang kafir banyak ngomong seperti itu. Dan itu betul. Fitrah manusia yang bertuhan, fitrah manusia sendiri meyakini Tuhan itu ada. Dengan sifat-sifat yang secara fitrah, artinya tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis, dia bisa tahu. Apalagi kaum muslimin, saudara-saudara kita yang jarang ngaji, nggak pernah ngaji, nggak kenal salaf, insya Allah akan mengatakan Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah, tidak ada suara yang tidak didengar oleh Allah, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Benar, ini fitrah. Ya. Walaupun dia tidak tahu ayatnya, tidak tahu hadisnya. Ya. Kita lanjutkan tentang al-mufadalah. Tentang al-mufadalah, melebihkan seseorang dibanding yang lain. Bolehkah? Boleh. Memang manusia nggak ada yang sama. Jangankan antara para sahabat dengan kita semua, jauh sekali keimanannya, ketakwaannya, keilmuannya.
Antara sahabat dengan sahabat saja samakah? Tidak sama. Dua syaikhan, ya, Abu Bakar dan Umar. Sebagian ulama menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ada beberapa tafsiran tentang jalan yang lurus. Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan As-Sunnah, ada yang menafsirkan Islam itu sendiri, ada yang menafsirkan Abu Bakar dan Umar. Dan empat-empatnya nggak ada yang salah. Emang Al-Quran itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Islam, Al-Quran, hadis itu memang jalan yang lurus. Ditambah Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar dan Umar, ketika Abu Bakar dan Umar masih hidup, belum ada fitnah, belum ada syubhat, belum ada bid'ah yang dibela. Kalau toh ada bid'ah, nggak ada yang bela, habis itu hilang. Ya. Kalau itu ya di zaman Nabi aja ada kan. Di zaman Nabi kan ada sahabat yang berbuat salah dalam ibadah mahdhah kan. Banyak. Contohnya sering kita bahas. Tapi kan hilang. Begitu Nabi tahu, Nabi kasih tahu, hilang, selesai. Seperti Adi bin Hatim yang menaruh benang benang hitam dan benang putih di atas bantal. Itu sebuah kesalahan. Sambil dia makan sahur. Selagi benang putih dan benang hitam itu belum kelihatan bedanya, maka dia terus makan sahur. Tentu tanpa lampu ya. Jelas itu salah. Ketika Nabi bersabda, Nabi tahu tentang hal itu, terus Nabi memberi petunjuk, hilang. Begitu pula di zaman Abu Bakar, begitu pula di zaman Umar. Nah, beda mulai zaman Utsman, kemudian Ali dan seterusnya. Ada sebuah kesalahan, dan kesalahan itu nggak hilang-hilang sampai hari ini, dan dibela. Dan kesalahannya itu bukan berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, bukan. Itu syahwat. Jangankan orang-orang baik, para ulama, pelakunya sendiri sadar kalau itu salah, itu dosa. Maka iblis tidak begitu menyukai, tetap menyukai, tapi lebih suka yang syubhat. Kesalahan tapi tidak disadari oleh pelakunya bahwa itu salah. Bahkan mengira ini benar, ini sunnah, ini berpahala, ini jurusan surga, ini sunnah Nabi, ini demi cinta kepada Allah dan Rasulnya, padahal batil, padahal salah. Oh, ini favoritnya iblis, ini kesukaan iblis, ini yang sangat disukai oleh iblis. Kenapa? Karena sulit bagi pelakunya untuk taubat, untuk berhenti. Ya gimana mau taubat, tidak merasa salah. Seperti hari ini saudara-saudara kita yang begitu semangatnya merasa sebagai orang yang soleh dengan cara puasa Rajab, padahal tidak ada satupun hadis yang sahih adanya puasa Rajab, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, dua manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Apakah beliau berdua sama persis? Jawabnya tidak. Beliau berdua tidak sama persis. Bahwa sama-sama zuhud, ya. Sama-sama bertakwa, ya. Sama-sama berilmu, ya. Sama-sama ahlu sunnah, iya. Tapi tidak sama persis dalam hal ilmu, ketakwaan, keimanan. Abu Bakar lebih mulia dari Umar.
dan itu diakui oleh Umar, diakui oleh seluruh sahabat. Khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ucapan ini beredar dari mulut ke mulut di zaman Nabi SAW. Tentu sampai ke telinga Nabi, dan Nabi diam. Jika itu salah, tentu Nabi tidak akan diam, dan haram bagi Nabi untuk diam. Ketika itu salah, tentu akan diperingatkan oleh Nabi, stop. Sebaik-baik manusia setelah para Nabi bukan Abu Bakar, tapi fulan misalnya. Ketika Nabi diam, berarti Nabi setuju. Berarti disetujui oleh wahyu bahwa sebaik-baik manusia setelah para Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tapi antara Abu Bakar dengan Umar tidak sama persis. Ya. Nah, bolehkah melebihkan Abu Bakar daripada Umar? Boleh. Boleh. Bolehkah melebihkan Rasulullah dari Nabi Nuh? Boleh. Memang beliau lebih mulia dari Nabi Nuh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apa? Menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW lalu menjelek-jelekkan Nabi Nuh. Itu yang tidak boleh. Itu mufadalah yang tidak boleh, bukan mufadalah yang benar. Ya. Ambil contoh misalnya ketika Rasulullah ditawari saat beliau capek, lelah, kecewa, berdarah-darah karena diusir dan dilempari oleh penduduk Taif. Padahal Nabi SAW sedang mengajak mereka untuk masuk surga supaya selamat dari neraka. Bukannya mereka berterima kasih, malah caci maki, diusir, dilempar. Lalu beliau pulang, beliau istirahat di dekat satu kebun. Lalu datanglah Jibril. Jibril mengatakan bahwa Allah menguasakan engkau terhadap malaikat penjaga gunung ini. Jadi Taif ada gunung, tidak terlalu besar ya, lebih tepatnya bukit barangkali. Apa perintah engkau terhadap malaikat penjaga gunung ini? Dia siap. Jika engkau menghendaki malaikat penjaga gunung ini mengangkat gunung ini lalu ditimpakan kepada penduduk Taif yang telah berbuat kurang ajar kepada engkau, maka siap. Nabi tidak mau. Nabi ditawari seperti itu, tidak mau. Malah mendoakan dan berharap mudah-mudahan dari sulbi mereka, anaknya, cucunya, cicitnya akan beriman. Dan betul harapan beliau 100% terkabul. Seluruh penduduk Taif tidak lama setelah peristiwa itu akhirnya masuk Islam dan menjadi kaum muslimin yang baik. Inilah Nabi ditawari untuk mengazab kaumnya yang berbuat salah kepada beliau, beliau nolak. Enggak kayak Nabi Nuh. Sambil jelek-jelekin Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh belum ditawarin malah sudah minta. Habiskan ya Allah, habiskan. Kalau engkau tidak habiskan, lam yalid illa kafara. Mereka tidak akan melahirkan kecuali kafir lagi. Melahirkan anak kafir lagi, habiskan ya Allah. Lalu ada nada cemoohan, cacian. Ya. Rasul Muhammad SAW ditawari aja beliau nolak, ini nggak ditawari minta. Nabi apaan? Nah, misalnya ya, nggak boleh. Ya. Jika kita tidak tahu alasannya, duduk perkaranya, lebih baik diam. Kalau kita tahu duduk perkaranya, barangkali kita akan mafhum, maklum. Oh ya pantas. Pantas Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya Allah menghabiskan umatnya, jangan tersisa. Dan dikabulkan oleh Allah, habiskan. Habis, nggak ada yang hidup satupun kecuali yang beriman, kecuali yang masuk ke
kecuali yang masuk ke kapal beliau Nabi Nuh. Riwayat mengatakan 80 orang, 81 dengan beliau. Bagi yang tidak tahu duduk perkaranya, nggak paham, udah diem. Intinya jangan pernah mencaci maki seorang nabi, seorang rasul. Walaupun menurut pengetahuan kita yang dangkal, perlu dicaci, perlu dimaki. Ya seperti Nabi Musa misalnya, menampar pipi malaikat maut. Kalau kita tidak tahu duduk perkaranya, barangkali kita akan menjelek-jelekkan Nabi Musa. Masuk didatangi malaikat maut, malah ditampar pipinya. Iya kan? Kalau kita tahu duduk perkaranya, insya Allah kita tidak akan mencaci maki, tidak akan menjelekkan, justru akan faham, oh pantas Nabi Nuh memohon kepada Allah supaya Allah menghabisi kaumnya, tidak tersisa satupun. Kenapa? Siang malam, bukan malam doang, siang malam. Ya tentu berikut pagi, petang. Apa? Diam-diam, bisik-bisik, terang-terangan. Setiap hari Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. Nggak ada yang mau. Dan itu berjalan selama 950 tahun. 950 tahun. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Barangkali kalau setahun 2 tahun ya nggak sabar nih Nabi Nuh. 950 tahun. Setiap hari, siang malam. Pantas akhirnya beliau mengatakan, memohon kepada Allah, habisi ya Allah, habiskan. Dan Allah kabulkan. Ya. Nabi Muhammad SAW ditawari supaya penduduk Taif yang berbuat kurang ajar terhadap beliau dihabisi oleh gunung itu. Beliau menolak. Tentu ini mulia sekali. Tapi Nabi Nuh tidak tercela, tidak salah. Bayangkan 950 tahun. Begitu ya. Jadi mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Nabi Ibrahim, tidak salah. Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Nuh, tidak salah. Yang salah sekali lagi, melebihkan yang satu, merendahkan yang lain. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Yahudi menyanjung-nyanjung Nabi Musa, merendahkan Nabi Isa, mengatakan bahwa Nabi Isa anak haram, anak zina. Jadi ibu dari Nabi Isa oleh Yahudi dikatakan pezina, pelacur. Nasrani begitu juga. Nasrani menerima Nabi Musa, menyanjung, memuji Nabi Musa, menerima, menyanjung Nabi Isa. Tapi kenapa menolak Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, jika kalian adil, kami pun akan adil. Ini beliau menjawab tuduhan Yahudi dan Nasrani bahwa kaum muslimin tidak adil. Mana letak tidak adilnya? Ketika ada laki-laki muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, boleh apa tidak? Boleh, halal. Tapi begitu laki-laki kami Yahudi atau Nasrani nikah dengan wanita muslimah, nggak boleh, haram. Kan nggak adil, ya kan? Kalau adil, ya udah, dua-duanya boleh. Laki-laki muslim silahkan menikahi wanita ahlul kitab,
laki-laki ahlul kitab diperbolehkan menikah wanita muslimah, baru itu adil. Kenapa laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah, padahal laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab? Ini enggak adil. Syekh Utsaimin menjawab sebaliknya. Kalau kalian adil, kami pun akan adil. Kami menerima, menyanjung, mencintai, memuliakan Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kenapa kalian tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak percaya dengan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW? Kalau kalian percaya dengan Nabi Muhammad SAW, kami pun akan adil. Silahkan kalian menikahi wanita-wanita kami, dengan syarat kalian percaya, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau membawa wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kalau terima berarti ya habis mereka. Ya bukan orang Yahudi Nasrani lagi, masuk Islam lah, ya kan? Masuk Islam tanpa harus menjelek-jelekkan Nabi Musa, Nabi Isa, tanpa harus membuang ajaran Nabi Musa, Nabi Isa. Orang sama aja. Yang nggak sama ya berarti bukan ajaran Nabi Musa, bukan ajaran Nabi Isa. Itu karangan para pendeta dan pastor mereka. Ini sedikit tentang al-mufadalah. Ya. Melebihkan yang satu, kemudian mencela yang lain, ini yang dilarang. Adapun mengatakan si A lebih mulia dari si B, si B lebih pintar dari si C, si C lebih mungkin dari si D, ini nggak masalah. Ya. Kemudian melebihkan Allah dari makhluknya tentu jauh sekali, ya. Maka mengatakan Allah itu lebih dermawan daripada si fulan yang sangat dermawan itu, ya tentu ini bukan sesuatu perbandingan yang benar, gitu ya. Allah itu lebih kaya daripada Nabi Sulaiman misalnya. Ya ini tentu bukan perbandingan. Masa Allah Rabbul Alamin dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, ya. Kecuali dalam hal menentang, ya. Saya bacakan, illa idza kana fi maqamit tahaddi, untuk sesuatu yang sifatnya menentang, meniadakan, ini boleh. Mana contoh? An-Naml dan Al-Baqarah. Saya bacakan. An-Naml 59. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah itu yang lebih baik? Apa yang mereka sekutukan itu yang lebih baik? Tentu semua orang tahu jawabannya. Allah pasti lebih baik, ya kan? Ini fi maqamit tahaddi, dalam hal menolak, dalam hal meniadakan, dalam hal menentang. Istilah kita kalimat negatif, bukan kalimat positif, ya. Yang di Al-Baqarah saya bacakan, qul a antum a'lamu amillah, katakan apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ya tentu tidak bisa dibandingkan antara pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita semua, ya. Membandingkan antara pengetahuan seorang profesor doktor dengan seorang anak SD saja nggak pantas. Oh, profesor doktor itu lebih tahu daripada si fulan
yang sekarang duduk di bangku kelas 2 SD misalnya. Tentu ini nggak pantas. Apalagi ini Allah Rabbul Alamin, dengan makhluknya nggak pantas. Tetapi untuk hal penentangan, kalimat negatif, penolakan, ini boleh. Bahkan Allah mencontohkan, gitu ya. Dan ini ada beberapa ayat, saya yakin antum tahu ya. Qul a antum a'lamu amillah. Apakah Allah yang lebih tahu atau kalian yang lebih tahu? Ya. Kemudian mereka berhujjah tentang tamtsil. Apa hujjah mereka? Saya bacakan. Wa hujjatu haula yaqulun. Hujjah mereka yang tamtsil ini, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini, mereka mengatakan innal Qur'ana Arabiyyun. Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Arabiyyun, bahkan mubinun, betul-betul bahasa Arab. Maka di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata haywan. Ya. Hari ini orang Arab hampir setiap hari, bukan hampir, pasti setiap hari menyebut kata-kata haywan. Dalam Al-Quran tidak ada, karena haywan bukan bahasa Arab. Ya kalau sekarang Arab pasaran, ya, dan lain-lain. Berapa banyak yang diucapkan oleh kaum muslimin di Saudi misalnya, di Mekah, Madinah, di Jeddah, di Mesir, di Yaman, yang kata-kata mereka nggak ada di Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak berbicara dengan bahasa Arab yang benar. Nah, Al-Quran ini bahasa Arab yang benar. Arabiyyun mubinun, gitu ya. Di zaman Abu Jahal, Abu Lahab masih banyak yang benar. Mungkin hampir 100% ya. Lambat laun kesini makin rusak. Ya mungkin seperti bahasa kita juga banyak yang rusak kan. Bahasa Indonesia itu bahasa itu seperti itu. Makin lama makin rusak. Untuk bahasa-bahasa selain Arab nggak ada patokan. Alhamdulillah bahasa Arab masih ada patokan. Apa patokannya? Beda dengan patokan, berarti itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab yang salah, yang keliru. Kalau sama dengan patokan, berarti itu bahasa Arab yang benar. Apa patokannya? Al-Quran. Al-Quran. Kalau bahasa Inggris patokannya apa? Bahasa Indonesia patokannya apa? Ya mungkin paling kamus, ya kan? Kamus kan bikinan manusia juga. Al-Quran bukan bikinan manusia, bukan makhluk, bukan bikinan, tapi firman Allah. Innal Qur'ana Arabiyyun. Al-Quran itu bahasa Arab, betul-betul bahasa Arab. Wa idza kana Arabiyyan, kalau Al-Quran betul-betul bahasa Arab, faqad khatabana Allah Ta'ala bima nafham. Otomatis Allah berbicara kepada kita semua orang Arab dengan apa yang difahami oleh orang Arab. Karena sekali lagi Al-Quran betul-betul bahasa Arab. Ini kata mereka ya, sampai di sini benar. Wala yumkinu ay yukhatibana bima la nafham. Tidak mungkin Allah berbicara kepada kami apa yang kami nggak faham. Bukan bahasa Arab dong. Gitu. Maka Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain, fahamkah dengan isi Al-Quran? Tahukah, fahamkah dengan isi Al-Quran? Abu Jahal, Abu Lahab faham betul. Kalau nggak faham, barangkali nggak marah Abu Jahal, Abu Lahab. Justru karena faham, maka Abu Jahal, Abu Lahab marah. Kok begitu? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidak faham dengan la ilaha illallah, barangkali mau mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab faham betul apa maksud la ilaha illallah. Karena faham, maka Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau. Kalau ilah itu cuma satu,
Maka yang keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab adalah Muhammad tidak waras, Muhammad keliru, Muhammad gila. Kenapa? Karena menjadikan Tuhan-Tuhan ini menjadi ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh, ajaib. Ilah-ilah itu mestinya banyak, kenapa satu? Kenapa la ilaha illallah doang? Gitu ya. Yang ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ilah itu cuma satu. Kalau Rabb cuma satu, Abu Jahal, Abu Lahab tidak menolak. Coba seandainya syahadat itu adalah asyhadu alla rabba illallah, tidak ada Rabb, tidak ada pencipta kecuali Allah, Abu Jahal, Abu Lahab tidak menolak. Yang ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ilah itu cuma Allah. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab, Allah ilah betul. Tetapi selain Allah ada ilah yang lain, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Adapun pencipta jagat raya alam semesta yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, hanya Allah satu-satunya. Lata, Uzza, Hubal, Manat tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang kita fahami. Sementara Allah mengatakan inna lahu wajhan wa inna lahu aynan wa inna lahu yadain, bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki pendengaran, dan seterusnya. Wa ma asbaha dzalik wa nahnu la naqilu bi muqtadal lughatil arabiyyati min hadhihi al-asya' illa mithlu ma nusyahid. Kami tidak memahami mata, tangan, wajah, kecuali ya wajah kita ini. Ya, ketika Allah mengatakan tanganku, wajahku, ya seperti ini. Ini dalil orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena bagi kami tangan adalah seperti ini, wajah seperti ini, mata seperti ini, maka wajah Allah juga seperti ini, tangan Allah juga seperti ini, mata Allah juga seperti ini. Ya. Di mana kesalahan mereka ini? Kesalahan mereka ini karena apa? Karena mereka buru-buru menyimpulkan. Coba kalau mereka tidak buru-buru menyimpulkan, lihat meja. Kalau sekarang lihat mobil, ya, bahkan lihat gunung. Apakah meja ini punya kaki? Insya Allah semua sepakat meja ini punya kaki. Apakah mobil itu punya kaki-kaki? Yang tahu ilmu mobil, montir-montir, insya Allah sepakat mobil punya kaki. Bahkan gunung punya kaki, di kaki gunung, ya kan? Bahasanya kaki. Apakah sama antara kaki meja, kaki mobil, kaki gunung dengan kaki manusia? Enggak sama. Bahkan sebagian enggak ada mirip-miripnya, terutama kaki gunung enggak ada mirip-miripnya, ya kan? Nah, itu makhluk dengan makhluk. Sama-sama makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Tentu lebih jauh lagi. Ya. Inilah Syekh Utsaimin selalu punya jawaban. Ketika ada orang yang menyimpang dari pemahaman tauhid yang benar, yang jika belum dijawab, orang awam seperti kita akan menganggap, oh iya benar juga ya, benar juga ya. Ini kan bahasa Arab. Allah berbicara sesuai kaidah bahasa Arab. Tangan, wajah, kaki, dan seterusnya. Ternyata salah. Ya. Di sini pelajaran besar bagi kita. Jangan tinggalkan para ulama,
Jangan baca ayat, baca hadis lalu disimpulkan sendiri, ditafsirkan sendiri. Jangan. Ulama jauh lebih tahu dari kita. Ya. Kita barangkali cuma tahu seayat dua ayat, sehadis dua hadis. Oh, ulama hafal Al-Quran, hafal ratusan ribu hadis. Ya. Nah, beliau contohkan di sini ini hewan dan hewan. Wah, hewan lebih dahsyat lagi ya. Unta dengan semut atau serangga. Apakah unta punya kaki? Jelas punya kaki. Punya tangan? Jelas. Nabi sendiri yang mengatakan kan. Jangan seperti turunnya unta. Tangan dulu apa kaki dulu gitu yang dimaksud. Berarti unta punya tangan, punya kaki. Semut, serangga punya juga. Apakah antara tangan serangga dengan tangan unta sama persis? Kan tidak. Jauh sekali. Padahal sama-sama hewan. Sama-sama makhluk. Ya. Wa kaifa idza kana dzalika min awsafil khaliq? Bagaimana kalau yang disamakan itu Khaliq Allah Rabbul Alamin? Dari sini semakin jelas batilnya orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Apanya? Hakikatnya. Ya. Adapun lafadznya, judulnya, kata-katanya banyak yang sama. Bahkan lebih banyak yang sama daripada yang berbeda. Dari mulai tangan, kaki, wajah, marah, murka, tertawa, cemburu, dan seterusnya sama semua ini dengan kita. Umumnya kita pernah marah, pernah senang, pernah cemburu, pernah malu. Allah pun malu, cemburu, marah, tertawa, dan seterusnya secara lafaz, secara judul. Adapun secara hakikat tidak ada mirip-miripnya. Seperti apa? Enggak ada yang tahu. Wa ala hadza fayakunu qawlu haula'il mumassilati mardudan bil aqal kama annahu mardudun bis sama. Dengan demikian orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk mardud. Apa mardud? Tertolak secara akal dan secara asam. Pendengaran, maksudnya pendengaran itu mendengar dalil. Secara akal dan dalil. Secara akal tertolak, secara dalil tertolak. Dari sini kita tahu bahwa Ahlus Sunnah selalu Ahlus Sunnah tidak menafikan akal. Ya, bahkan itu jadi dalil. Maka terkenal ada dalil nakal dan dalil akal. Ya. Maka ketika disebut aklani yang dimaksud adalah menolak dalil dengan akal, bukan pakai akal semata. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.